Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Oke, masih semangatnya nih kan? Dirapikan dulu. Kelas sudah bersih, Pak. Ini rapikan dulu. Biar enak dipandang mata. Nah, sekarang coba ya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian akhlak tercela, yaitu apa tadi? Hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah. Kira-kira apa itu akhlak tercela itu? Nggak tahu. Kalau tercela itu tahu artinya apa? Hah? Tercela itu bu? Apalagi tercela itu kira-kira? Tidak disukai Allah, ya. Nah, karena materi kita tentang akhlak tercela, ya, saya coba tanya dulu kalian. Kalian kira-kira tahu nggak pekerjaan apa yang bisa menghapuskan pahala dari amal-amal ibadah kita? Ada pekerjaan itu kalau kita lakukan, itu akan menghapus segala macam pahala kita. Kira-kira apa itu? Hah? Fitnah. Membunuh. Menggosip, menggibah. Mencuri. Apa lagi? Syirik. Coba dudukmu dibaguskan. Apa lagi? Iri hati. Baik anak-anak sekalian, yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak terpuji. Salah satunya ada ta'awun, ya kan? Ta'awun itu adalah sikap saling tolong menolong di dalam berbuat kebaikan. Itu salah satunya. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Ya. Tentang apa? Akhlak tercela. Oke anak-anak, karena udah tengah hari ya kan, kalian pun udah capek. Tadi olahraga, belum lagi dimarahi guru ya kan. Tugas banyak. Kita agak goyang-goyang lah sedikit ya. Kalau yang gini-gini itu apa namanya? Nanti kita cari kalau ada ya. Pembelajaran kita hari ini jelaskan tentang materi kita, yaitu akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Apa arti hasad itu? Ya. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang, ya, tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Itulah hasad. Pokoknya kalau kita nggak suka menengok orang yang mendapatkan nikmat, berarti dalam diri kita ada hasad. Ya, ada dengki, ange, iri, bilang bos. Itulah dia itu. Memakan kebaikan seperti api membakar kayu. Inilah tadi di awal tadi yang saya tanyakan, adakah pekerjaan yang kalian tahu pekerjaan itu dapat menghilangkan pahala kita? Ya ini dia, hasad ini. Kemudian selanjutnya, cara menghindarinya, yaitu yang pertama apa? Cara menghindari hasad ini apa? Bersyukur. Kemudian qanaah, menerima apa adanya dengan ikhlas hati. Oke, itu tentang hasad. Kemudian tentang dendam. Ya. Apa itu arti dendam? Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok atau membalas kejahatan dari seseorang
Padahal mau mengkasih dan tak mengkasih itu kan hak dia. Masa kita yang dendam? Nggak dikasih, ya sudahlah, sabarlah. Kalau dikasih, syukur. Ya kan? Nah, itu dia. Kalau ada perasaan ingin membalas itu berarti dendam. Cara untuk menghindarinya, yaitu ada 3. Yaitu yang pertama, sabar. Yang kedua, pemaaf. Yang ketiga, mawas diri atau introspeksi diri. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Orang kalau sudah dibunuh, paling mati ditanam. Selesai urusan yang mati. Tapi kalau dia difitnah, misalkan si Bilqis difitnah, dituduh dia mencuri komputer di sekolah. Kebetulan hilang komputer di sekolah. Dituduh dia mencuri. Ya kan? Kan itu membunuh karakter dia. Oh, si Bilqis itu nggak enak itu dikawani. Kenapa? Pencuri. Ataupun nanti diajak kerja, jangan kau ajak itu kerja di kantor. Kenapa? Pencuri. Ya, habis nanti laptop kau dicuriinya. Habis nanti HP anak kau dicuriinya. Itu gara-gara fitnah. Padahal dia tidak ada mencuri. Kan kira-kira sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Apa itu? Kalau melaporkan orang ke polisi? Dani, kira-kira kalau melaporkan kejahatan orang ke polisi, itu masuk namimah atau tidak? Tidak bisa jawab, atau ada yang bisa jawab? Yang lain, namimah atau tidak? Hah? Tidak, kenapa? Karena memang nyata dia. Jadi, melaporkan kejahatan orang ke polisi bukan berarti masuk ke dalam kategori namimah. Namimah ini menggosip. Oh, kau tengok sekolah, napa? Ada kabar kamu tahu, kabar begini-begini, kabarnya dia udah apa? Udah ndak kawin. Udah ndak apa, udah ketangkap. Padahal kawan itu di rumah saja tak pernah keluar. Oke, kita lanjut dulu ya. Adalah alat tuh. Kak, siapa sih? Kamu tahu Nara nggak sih? Tahu. Dia punya HP baru tahu. Masa sih? Iya. Dia kok punya HP baru sih? Aku juga mau. Aku pun bisa. Udah deh. Pada keesokan harinya, Lala dan Zahra melihat Nara yang sedang duduk sambil memegang HP barunya. Seketika, pikiran jahat telah muncul di kepala mereka. HP baru nih ya. Ya. Tapi gitu aja kok. Ya gitu doang pamer. Dasar norak. Setelah apa yang dilakukan oleh Zahra dan Lala, Nara pun menjadi sedih. Ryan tidak tega melihatnya, lalu ia mendekat dan bertanya. Ini kenapa? Apa ya? Ryan, kamu tahu nggak? Dia tuh udah beli si Zara. Kamu percaya sama kita kan? Gak mau ikut campur deh. Lala tidak menyukai Nara karena ia berpikir bahwa Nara adalah seorang yang sempurna. Mengapa ia tidak bisa menjadi sepertinya? Mengapa Nara selalu lebih unggul daripada dirinya? Tentu saja hal itu membuat Lala iri kepada Nara. Gini amat dah hidup. Kamu kenapa, Nak? Aku tuh iri tahu sama Nara karena dia selalu dapat sesuatu yang lebih daripada aku. Kan aku juga mau. Kita itu tidak boleh iri sama seseorang karena kita punya porsinya masing-masing. Gitu ya. Jadi kita itu harus bersyukur. Kamu jangan seperti itu ya. Ya. Makasih ya Umi. Ya. Alhamdulillahnya, setelah mendapatkan pencerahan dari sang ibunda, akhirnya Lala dapat menghilangkan rasa irinya kepada Nara. Tercela yang dilarang oleh agama Islam karena iri mengarahkan manusia. Kira-kira tadi yang di slide video tadi tentang apa?
Tentang iri. Siapa-siapa aja tadi yang dalam pemeran tadi itu? Si Lala. Lala sama? Lala. Lala sama Lala. Lala sama Jara. Lala sama Jara. Yang punya HP tadi siapa? Lala. Berarti si Lala nggak punya HP. baru, punya HP-nya tapi nggak baru. Yang iri tadi si Lala. Kenapa? Karena dia tak mensyukuri apa yang ada sama dia. Setelah dia mendapatkan nasihat dari ibunya, barulah bisa hilang iri di dalam hatinya. Dia, Pak, aku pernah juga lah begitu, Pak. Saya pun kadang-kadang mau begitu. Tapi kembali kita ke fitrah kita tidak boleh seperti itu. Kita juga punya, cuman ya lebih paten punya dia. Toh kita nggak tahu loh, ke depan itu tak patenan punya kita lagi daripada punya orang, ya kan? Maka kita syukurilah. Oke, itu tentang iri tadi, ya. Kalian masing-masing buat kelompok lah. Dosa pala saya ini pokoknya satu kelompok. Satu ini, satu baris ini satu kelompok. Buat kelompoknya. Coba ini geser kemari mejanya, kursinya. Ya, terus. Keluarkan lagi. Biar supaya lebar. Ya. Jangan. Oke, sudah ada berapa kelompok? Ada 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya tunjuk aja ketuanya di situ si Danil. Sini ketuanya, jangan tutup muka. Siapa yang tutup mukanya saya tunjuk. Ini. Retno. Ini kelompok 1. Ketuanya tadi berubah. Saya kasih, ini ada kasus. Saya baca. Ini kasus tentang hasad. Ya, ini ada masalah yang terjadi di sekitar kita. Kalian cari solusi dari masalah ini, kemudian bagaimana cara untuk menghindarkan hasad tersebut. Kemudian kelompok 2, Retno, kalian bahas tentang fitnah. Kemudian ini kelompok 3, kalian membahas tentang namimah. Kemudian di sini kamu bagian kalian itu tentang dendam. Ya, ada kasusnya di situ pernah. Oke, diskusi dimulai. Oke, diskusi. Coba ditengok materi ini di buku itu. Di buku itu ada materi. Ini fokus yang kemarin-kemarin ada rusuh. Jadi pahami kan? Yang bikin lagi siapa? Ada mau tanya? Apa itu? Apa mau ditanya? Nah, kan itu masalahnya kan. Si Fahmi tadi DJ sama Sriko. Ya, kira-kira solusi untuk masalah tersebut apa dan bagaimana cara menghindari? Ya. Ya, itulah ini jawaban ini. Ya, ada. Oke. Oke, anak-anak, sekarang waktu diskusi sudah selesai. Presentasikan nanti dari kelompok 1, kalian bacakan masalahnya, ya kan? Kalian bacakan masalahnya, kemudian solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan contoh masalah akibat hasad di lingkungan kerja.
Bayangkan dua rekan kerja, sebut saja Ahmad dan Budi. Ahmad baru saja mendapatkan promosi, jabatan, dan kenaikan gaji karena kinerjanya yang dinilai sangat baik oleh atasan. Budi yang merasa dirinya juga bekerja keras, namun belum mendapatkan pengakuan serupa, mulai merasakan hasad terhadap Ahmad. Perasaan hasad ini mulai memunculkan masalah, yaitu perubahan sikap, menyebarkan gosip atau fitnah, menurunkan produktivitas, keretakan hubungan, dampak, solusi dan cara mengatasi hasad yang timbul. Segera beristighfar dan berlindung kepada Allah, meningkatkan keadilan dan ketetapan Allah, mendoakan kebaikan untuk orang yang dihasadi, introspeksi diri atau muhasabah. Ada yang mau bertanya tentang ini? Apa yang mau ditanyakan? Kelompok 4 ya? Bagaimana cara menghindari hasad, Pak? Oke, bagaimana ditanya orang itu bagaimana cara menghindari hasad? Dengarkan jawabannya. Kalau bertanya, orang yang menjawab itu dengarkan. Memperkuat keimanan dan ketakwaan, meningkatkan rasa syukur, berbaik sangka, menyadari bahaya hasad, fokus pada pengembangan diri, mencintai kebaikan untuk orang lain, bergaul dengan orang-orang soleh, dan memperbanyak berdoa. Oke, ya, cukup. Oke, sekarang kelompok 4. Saya ingin membicarakan tentang contoh, yakni masalah tentang dendam. Saya akan menceritakan tentang apa itu yang dimaksud dengan dendam. Suatu hari, Fahri adalah siswa yang pendiam dan rajin. Suatu hari ia diejek oleh Riko, teman sekelasnya, karena membawa bekal makanan dari rumah yang dianggap kampungan. Fahri merasa sangat tersinggung dan dipermalukan di teman-temannya. Sejak saat itu, Fahri menyimpan sifat dendam kepada Riko. Ia mulai menghindarinya dan suatu waktu membalas ejekan itu di depan kelas ketika Riko mendapat nilai jelek. Perselisihan mereka makin memburuk hingga suasana kelas menjadi tidak nyaman. Ya, materimu tentang apa tadi, Nak? Tentang sifat dendam, Pak. Ada yang mau bertanya? Ada. Oh, ada. Gantian dia balas, ya kan? Oke. Apa itu yang ditanyakan? Oke, bagaimana cara menghindari dendam? Ya. Ya, saya akan memberitahukan cara menghindari sikap dendam, yakni dengan cara memaafkan seseorang dengan ikhlas. Oke. Cukup. Oke, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 1 dan ya, terima kasih untuk Daniel dan Ulfa. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, pada pertemuan ini, yaitu kita harus menghindari akhlak tercela. Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang terakhir adalah namimah. Ya, tadi sudah kita pahami. Intinya kelima akhlak ini harus kita hindari karena ini adalah merupakan penyakit hati. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan inna likulli saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah. Tiap segala penyakit pasti ada obatnya dan obat penyakit hati itu adalah zikir kepada Allah. Jadi bagaimana supaya penyakit hati kita ini bisa diredam? Maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyak menyebut asma Allah, kemudian bersyukur, kemudian mawas diri, ya, kemudian pandai-pandai menerima dan meneruskan informasi. Oke, itu dia. Kemudian itu kan ada buku sama kalian, ya. Di halaman 99 ada pilihan ganda, itu tugas kalian di rumah. Nanti kita kumpul di pertemuan yang akan datang. Tugas, ingat, ya. Oke. Kemudian sampai di sini dulu pertemuan kita. Maka kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.